Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para ikhwan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan materi muhadasah kita dari kitab Durusul Lughah Arabiyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama, yang mana insyaallah kita akan membahas Darsul Rabi, Ad-Darsul Rabi, ya, yaitu pelajaran yang keempat. Kita akan mulai dengan membaca alif. Al-baitu fil baiti, ya. Al-baitu rumah, fil baiti di dalam rumah, ya. Fungsi dari fi ini adalah membuat jar, membuat kasroh, sehingga apabila ada suatu kata yang didahului dengan fi, maka dia menjadi kasroh atau majrur. Al-maktabu, meja, alal maktabi, di atas meja. Demikian juga bahwasanya ala itu huruf jar, ya, dan kata setelah ala maka ini juga majrur karena didahului ala, ya. Kemudian al-masjidu fil masjidi, masjid fil masjidi, di dalam masjid. Kita perhatikan di sini ada fi, maka membuat kasroh, membuat jar. As-sariru, ya, ranjang. Alas sariri, di atas ranjang. Ala di sini sama, ya, dengan fi, yaitu mengejarkan, membuat kasroh. Sehingga pada Darsul Rabi, pembahasan yang keempat, di sini kita akan membahas huruf jar. Huruf jar, ya, huruf jar itu bisa fi, ala, ya, atau yang lainnya. Setelah huruf jar, maka ini adalah kasroh, ya, majrur kasroh. Naam. Kita lanjutkan. Ini insyaallah yang alif sudah paham, ya. Untuk fi di dalam, ala di atas. Kita lanjutkan ba. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Aina artinya di mana. Sehingga kalau kita bertanya di mana, maka kita menggunakan aina. Aina Muhammadun, di mana Muhammad. Huwa fil ghurfati, dia di kamar, ya. Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Al-ghurfati di sini adalah kamar. Jadi huwa di sini adalah kata ganti untuk Muhammad di sini. Jadi ketika kita bertanya aina Muhammad, cukup kita jawab kata gantinya. Di sini domirnya itu huwa, dia. Ya, dia ini dia siapa? Dia Muhammad. Huwa fil ghurfati, dia di kamar. Wa aina Yasir, dan di mana Yasir? Jawabnya huwa fil hammami, dia di kamar mandi. Al-hammam, kamar mandi. Kamar mandi bahasa Arabnya apa? Al-hammam. Ya, huwa di sini sama kata ganti dari Yasir. Dia di kamar mandi. Wa aina Aminatu, dan di mana Aminah? Hiya fil matbakhi, dia di dapur. Ya, al-matbakh itu adalah dapur. Dapur apa bahasa Arabnya? Al-matbakh. Hiya di sini adalah dia, kata ganti untuk Aminah. Aminah nama perempuan sehingga kata gantinya pakai hiya. Nah, ainal kitabu, di mana kitab, di mana buku. Huwa alal maktabi, ya, dia maksudnya adalah dia kitab di atas meja.
huwa ini adalah kata ganti untuk Alkitab. Ya, karena Alkitab di sini dia adalah mudzakkar. Ya, mudzakkar, maka kata gantinya adalah huwa. Wa aina sa'atu, dan di mana jam? Ya, jam di sini as-sa'ah, di mana jam? Jawabnya hiya 'ala sariri. Dia, ya dia jam, maksudnya di atas ranjang di sini. Ya, di atas ranjang. Maka hiya di sini kata ganti hiya karena as-sa'ah di sini muannas. Ya, dia muannas, tandanya ada tak marbutoh di sini. Sehingga kalau intinya kalau mudzakkar pakai huwa, ini mudzakkar pakai huwa, sedangkan muannas pakai hiya. Ini muannas, semuanya mufrad ya, pakai hiya. Ini adalah gambar dari al-madbakhu, itu artinya dapur. Gitu ya. Jadi kalau kita praktekkan sekarang, kalau kita ketika bertanya aina Muhammad huwa fil fasli, aina Zaid huwa fil hurfati. Contohnya seperti itu. Tinggal kita praktekkan. Aina gitu, ya. Aina Aisyah hiya fil madrasati. Contohnya seperti itu. Nah, insyaallah ya, kita tinggal mempraktekannya. Tips, sekarang kita masuk tamarin, latihan. Ya, tamrin awal, latihan yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ainal kitabu, di mana kitab? Jawabnya apa? Huwa 'alal maktabi. Karena Alkitab di sini mudzakkar sehingga pakai huwa. Ainal kitabu huwa 'alal maktabi. Naam. Aina Muhammadun, di mana Muhammad? Jawabnya apa? Huwa fil ghurfati. Dia di kamar. Naam. As-salis, nomor yang ketiga. Aina sa'atu, di mana jam? Jawabannya hiya 'ala sariri. Ya, dia di atas ranjang. Aina Yasir, di mana Yasir? Al-jawab huwa fil hammami. Dia di kamar mandi. Aina Aminatu, di mana Aminah? Al-jawab hiya fil matbakhi. Dia di dapur. Aminatu fil ghurfati. A di sini ya adalah apakah. Jadi apakah Aminah di kamar? Kalau apakah jawabannya berarti apa? Na'am atau la. Nah, di sini kita jawab Aminatu fil ghurfati, apakah Aminah di kamar? Jawabannya apa? La. Ya, la hiya fil matbakhi. La hiya fil matbakhi. Tidak, tapi dia di mana? Di dapur. Ya. Ayasirun fil matbakhi, apakah Yasir di dapur? Jawabannya sama. Apa? La huwa fil hammami. Tidak, tapi dia di mana? Di kamar mandi. Naam. Man fil ghurfati, siapakah man di sini? Adalah ada tanda tanya ya. Man di sini siapakah yang berada di kamar? Jawabnya apa di sini? Muhammadun. Ya, man fil ghurfah Muhammad. Wa man fil hammam, dan siapa yang di kamar mandi? Jawabnya siapa? Yasir. Mada alal kitab? Alal maktab. Nah, sekarang kalau man itu siapa? Man siapa? Nah, sekarang apa? Berarti ini untuk bertanya tentang kata benda. Kalau ini kan orang ya. Kalau ini mada, apa? Apa yang berada di atas meja? Jawabannya apa? Al-kitabu. Mada alas sarir, apa yang berada di atas ranjang? Jawabannya adalah apa? As-sa'atu. Nah, insyaallah sahal ya, tinggal kita
mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tentang pertanyaan yang ringkas, yang sederhana, ya kita praktekkan. Seperti ini. Muhammadun fil fasli, mudarrisun fil madrasati, apalagi zaidun fis suqi, ya. Ayasirun fil madbakhi, man fil fasli, siapa yang berada di kelas, waman fil hamami, dan siapa yang di kamar mandi, kita praktekkan. Mada alal maktabi, apa yang ada di atas meja. Ya, tinggal silahkan dipraktekkan dan dikembangkan sendiri. Barakallahu fikum. Tamrin sani, latihan yang kedua. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Ma'al dhabti awakhiril kalimati, dengan apa? Mengharokati harokat akhir kata. Ya, akhir dari kata. Ya, kita harokati di sini, ya. Kita baca dengan mengharokati akhir kata. Al-madrasatu, sekolah. Fil madrasati, di sekolah. Fil baiti, di rumah. Al-baitu, karena al-baitu berarti kan asal ya, secara hukum asal berarti dhammah. Al-ghurfatu, kamar. Al-hammamu, kamar mandi. Fil matbakhi, di dapur. Al-maktabu, meja. Alal maktabi, di atas meja. Alal kursiyi, di atas kursi. As-sariru, ranjang. Alal kitabi, di atas kitab. Fil masjidi, di masjid. Kemudian iqra waktub, bacalah dan tulislah. Nabda ayuhal ikhwah. At-talibu fil jami'ati. Ya. Murid atau mahasiswa di kampus. Ya, mahasiswa di kampus. Ar-rajulu fil masjidi. Seorang laki-laki dewasa berada di masjid. Aina tajiru, di mana pedagang? Huwa fid dukkani, dia di toko. Al-qalamu alal maktabi, pena di atas meja. Aina Zainabu, di mana Zainab? Hiya fil ghurfati, dia di kamar. Ainal waraku, di mana kertas? Al-waraku, kertas. Huwa alal maktabi, ya, kertas berada di atas meja. Ainal mudarrisu, di mana Pak Guru? Huwa fil fasli, dia di kelas. Aina Yasir, di mana Yasir? Huwa fil mirhadi, dia di toilet. Al-mirhad, al-mirhad itu artinya adalah toilet. Asy-syamsu wal qamaru fis samai, matahari dan bulan di langit, ya. Matahari dan bulan di langit. Man fil fasli, siapa yang di kelas, ya. Man fil fasli, siapa yang di kelas. Kemudian kita lanjutkan alif di sini. Di sini adalah nama laki-laki dan ini adalah nama perempuan. Sehingga di sini mudzakkar dan ini muannas. Kita baca yang mudzakkar terlebih dahulu. Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Ammarun, Sa'idun, Aliyun, Abbasun. Di sini semua adalah nama laki-laki yang kata gantinya atau dhamirnya kita menggunakan huwa. Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Maryamu, Aisyatu, Khadijatu, Sofiyatu, Ruqayyatu. Nah, di sini adalah apa? Adalah nama
wanita. Ya, nama wanita ini namanya adalah isim mu'annas. Berarti kata gantinya adalah hiya. Coba kita perhatikan di sini antara nama laki-laki dan nama perempuan, isim mudzakkar, isim mu'annas. Di sini kita perhatikan ada tanwinnya semua ya. Ada tanwinnya. Sedangkan ini nggak ada tanwinnya. Nah, kaidahnya bagaimana? Kaidah mengatakan nama wanita lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwin. Saya ulangi, nama wanita lebih dari 3 huruf tidak boleh ditanwin. Seperti Aminah, Zainab, Fatimah, Maryam, dan seterusnya. Ini semua lebih dari 3 huruf. Maka tidak boleh ditanwin. Beda kalau Hindun. Hindun itu 3 huruf, maka dia boleh ditanwin. Kalau sudah lebih dari 3 huruf, maka tidak boleh ditanwin. Nah, fahimtum? Insyaallah. Iqra waktu ma'adhabti awakhiril kalimat. Bacalah dan tulislah dengan menghorokati akhir kata. Ya. Hamidun, ditanwin. Zainabu, tidak ditanwin. Aminatu. Ammarun. Sa'idun. Fatimatu. Maryamu, Aliyun, Khalidun, Abbasun, Aisyatu, Muhammadun, Sofiyatu, Khadijatu. Insyaallah paham ini ya perbedaannya antara nama laki-laki dan nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.